Perkenalkan, nama saya Ega Angelika dengan NPM B1A 023059. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Anneli Madansari dengan NPM B1A 023060. Baiklah, perkenalkan saya Raihan Maulana Gibran dengan NPM B1A 023058. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Agustian, NPM B1A 023061. Baik, perkenalkan nama saya Beto Firansa dengan NPM B1A 2310. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kita akan langsung masuk ke dalam materinya yang pertama. Stay tune ya. A. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena hukum dari sisi yang demikian. Berikut ini disampaikan beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis. Yang pertama, ada sosiologi hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Yang kedua, ada sosiologi hukum yang senantiasa menguji kesahihan empiris atau empirical validity dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang ketiga, ada sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Ketiga karakteristik studi hukum secara sosiologis tersebut sekaligus juga merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan di bidang sosiologi hukum. Antropologi hukum adalah salah satu ilmu yang saat ini masih dalam tahap perkembangan. Ini mempelajari kekhasan bentuk hukum aktivitas manusia dalam periode sejarah yang berbeda dan dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Tujuan jati atau ultimate antropologi adalah pemahaman ilmiah tingkah laku sosial dan kultur manusia secara pemahaman secara sistematis terhadap distribusi manifestasinya dalam kurung waktu dan ruang. Baiklah, itu saja. Oke, baik. Yang C itu perbandingan hukum. Perbandingan hukum sekarang ini dipakai dalam arti bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Ilmu perbandingan hukum ini dipakai dalam arti yang baru disebut ini. Apabila orang mulai melakukan studi perbandingan terhadap sistem-sistem hukum positif atau bidang positif tertentu, maka barang tertentu dia melakukan dengan lebih ditolak dari hukum positif tertentu. Jadi, studi perbandingan hukum dapat dilakukan atas keinginan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab persamaan dan perbedaan. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap sistem-sistem yang ada. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kecenderungan perkembangan hukum. Baik, itu saja dari C. Selanjutnya D. Sejarah hukum. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berkembang dengan tujuan masyarakat tersebut. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum dan ilmu tentang sistem dan negara hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangan untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau. Sekian, terima kasih. Saya melanjutkan politik hukum.
Politik hukum adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu karena ia diharapkan pada iur constituendo. Hukum yang seharusnya berlaku bagian yang substansial dari politik hukum ini akan terletak di bidang studi mengenai teknik-teknik perundang-undangan. Sekian. Dan yang selanjutnya F. Psikologi hukum. Salah satu studi yang menonjol pada hukum, terutama sekali pada hukum modern, adalah penggunaan secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Leon Petresky tahun 1860 sampai 1931, seorang ahli filsafat hukum menganggap unsur psikologi dalam hukum dengan bukannya sebagai unsur yang utama. Sejarah tersebut berpendapat bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses-proses fisikis yang unik yang dapat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi atau model Helmer tahun 1974. Dan yang terakhir ada filsafat hukum. Filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan hidup. Dari arti teknis adalah kebijaksanaan hidup yang berkaitan dengan pemikiran yang rasional. Karena itu, filsafat pada tempat pertama seharusnya dilihat sebagai disiplin yang mendidik dan mengantar kita kepada pertimbangan dan tindakan-tindakan manusiawi. Yang pertama, filsafat adalah suatu proses usaha mencari terus-menerus akan kebenaran ini, tidak bersifat tunggal atau tertentu, sehingga secara teknis filsafat ini didefinisikan sebagai kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis guna melalui jalan refleksi menangkap yang hakiki keseluruhan yang ada termaksud dari keseluruhan itu. Baik, kesimpulan pada materi bidang-bidang studi hukum ini yaitu bidang-bidang studi hukum ini terbagi menjadi 7 subbagian, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, politik hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum, yang dimana ketujuhnya ini mempunyai peran yang sangat berguna bagi setiap subbabnya ini di dalam masyarakat. Dan juga ilmu hukum pada hakikatnya adalah perspektif atau mengharuskan, karena mengharuskan maka sifat hukum adalah normatif. Sifat normativitas dari tidak bergantung pada bentuk formal, kekuasaan dan sanksi, akan tetapi dari koherensinya dengan kaidah dan prinsip yang bersumber dari moral, yaitu keadilan dan kebenaran. Hukum adalah norma dalam tindakan, reason for action, sanction not constitutive law. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi bukan unsur utama dari hukum. Sanksi ada akibat hukum, tuntutan kepastian hukum dalam paradigma positivisme hukum yang memandang ilmu hukum sebagai ilmu empirik atau aturan-aturan tingkah laku yang mengatur perbuatan manusia secara lahiriah belaka, di mana hukum dituntut untuk berkorespondensi dengan fakta. Dalam penerapan hukum, agar hukum dapat diterapkan, hukum harus dipaksakan. Dengan demikian, kedudukan sanksi dalam hukum adalah sanksi ada pada penerapan hukum itu sendiri. Baik, jadi ketujuh bidang studi hukum ini memiliki fungsinya masing-masing di dalam masyarakat, tergantung kita dalam menggunakannya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf karena sesungguhnya sempurna hanya milik Allah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kami akhiri.